Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sanget Gus atas waktunya. Semakin malam semakin betul-betul ya sangat apa ya, diri kita betul-betul alhamdulillah, maksudnya keyakinan kita dengan kekosongan diri kita itu tidak mudah untuk a'malu bil arkan yang mengimplementasikan itu. Ada dua hal yang saya tanyakan untuk mencapai Islam yang kafah. Saat ini di era milenial ini tentunya Gus membutuhkan kesabaran, apalagi kita sebagai seorang ibu ya, seorang ibu, seorang istri dan maaf aktivis di masyarakat. Tentunya kita betul-betul butuh sekali ya suatu ruang dan waktu untuk menyisihkan dan bagaimana kita bisa menyatukan diri untuk bertemu kepada Allah setiap saat, bahkan nafas kita pun seperti itu. Yang saya ingin tanyakan Gus ada dua hal. Satu, untuk mencapai ke level mungkin torekoh kita juga baru belajar lah, itu di torekoh lah itu yang perlu kita tanamkan dengan mengimplementasikan sampai ke ranah fal ya'mal amalan sholihah, terus kita menuju ke bertemunya kepada Allah supaya hati kita tetap sekali istiqomah kepadanya. Itu apakah ada satu strategi nih Gus? Tadi ya saya ikutin ya, insya Allah sedikit banyak saya pernah nyantri, untuk belajar mantek pun tidak jauh beda. Tapi jujur Gus, untuk mengarah ke sana itu bagaimana cara yang strategis ya, apalagi mengosongkan diri kita ya, insya Allah untuk mencapai itu memang tidak mudah Gus. Mungkin zikir-zikir saat ini yang paling tepat untuk mencapai hakikat itu bagaimana Gus caranya? Sebagai seorang ibu, sebagai seorang pendidik, mohon maaf, itu sangat-sangat dibutuhkan sekali Gus gitu. Apalagi ke ma'rifat, ke torekot aja kita makin apa ya, banyak tidak mudah, perlu cara gitu ya. Apalagi kita seorang pendidik, maaf, yang kita hadapi itu siswa yang membutuhkan pembimbingan rohani spiritual makaten. Yang kedua, mungkin zikir yang sangat apa Gus, yang bisa mengarah ke bertemu kepada Allah, itu zikir yang mudah, yang seperti apa tuh Gus, selain Allah kata sengoten tadi. Matur Mbak Nun sangat banyak yang harus saya tanyakan, cuma nanti mungkin lewat kita person nggih makaten. Matur Mbak Nun sangat, ini masih banyak harusnya saya tanyakan tentang penuju. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mufidah. Inggih. Apa stigmen mudahnya kita selalu koneksi pada Allah? Itu kalau saya simpulkan, sebab kita itu dihadapkan satu tugas menghadapi sosialisasi terhadap manusia atau sesama makhluk atau pekerjaan. Bagaimana caranya kita mudah untuk bertemu Allah selalu? Mungkin pakailah sistem Rasulullah di dalam surat Al-Insan 2526. Al-Insan. Wadhkur
sebutlah Muhammad, zikiro Muhammad, ingatlah Muhammad, bismi rabb wadkur isma rabbika, dengan menyebut nama Tuhanmu. Nama berarti itulah yang dimaksud zikir yang ada di thariqah, zikir khafi atau ismudat. Keluar masuk napas, terus sibukkan hatimu berzikir dengan ismudat itu tadi. Allah, Allah. Kapan itu dilakukan? Bukratan wa asila, mulai pagi sampai sore. Maksudnya pagi sampai sore itu biasanya kita gunakan jasmani itu bersosialisasi dengan makhluk. Anda akan bisa bertemu Allah itu manakala zikir ismudatmu itu, zikir khafi itu Anda harus sertakan zikir sirul asrar, yang sirul asrar munculnya dari la ilaha illa anta niki, disebut sirul asrar atau zikir hakiki tadi Bu ya, cara bahasa hikam zikir hakiki. Zikir yang sudah tidak ngucap nama dan lain sebagainya, cuman hati masih tetap terus. Lah di dalam hakiki atau sirul asrar itu ada 3 pos. Pertama adalah rasa atau iman, kedua adalah melihat atau bertemu Allah, ketiga adalah menyatakan. Dalam kitab hikam disebut su'aul basirah, ainul basirah, hakul basirah. Rasa yang kumaksud tadi lo prakteknya, ketika jenengan bersosialisasi, jangan pernah hatimu merasakan dirimu yang melakukan. Buangin dirimu, buangin, gantiin semuanya karena Allah. Sambil hati berzikir isim nama Allah, jenengan juga merasakan kehadiran Allah yang menggerakkan segala apapun. Manakala ini terus kau lakukan, pos yang kedua ruhaniyah itu akan ditarik Allah di ainul basirah. Apa? Bertemu. Kalau sudah bertemu, maka satu langkah pos yang ketiga hakul basirah, menyatakan. Artinya iman jenengan sudah tidak akan pernah ditipu oleh nafsu dengan kelengkeng, dengan orang itu yang melakukan, saya melakukan. Enggak, hati sampean tetap mengatakan yang melakukan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi untuk mudah, supaya mudah jenengan ini selalu bertemu Allah pagi sampai sore, sibukkan lewat napasmu keluar masuk berzikir ismudat, zikir yang muncul dari la ilaha illallah, disertakan zikir sirul asrar, yaitu yang muncul dari tauhid la ilaha illa anta. Anta itu di dekat Pak, kamu. Berarti kalau kita ngomong kamu berarti lawannya ada di depan. Ana wa anta, saya dengan kamu. Tapi sini jarak, masih ada jarak. Nanti kalau sudah nggak ada jarak, dikatakan ainul basirah dan hakul basirah, melihat dan menyatakan, duduknya di tauhid la ilaha illa ana. Anta sudah tidak ada,
yang berlaku hanyalah akunya Allah. Itu nanti itu bergemuruh dalam hatimu. Wah, Anda jelas kapan itu. Tadi sudah saya kasihkan ciri 3 tadi ya, bertemu Allah tadi. Yes. Wa minal laili fasjud lahu fasabbihu lailan tawilan. Malam juga begitu. Sempatkan untuk berzikir terus. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala wa qu'udan qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Jikalau kau berdiri, gunakan berdirimu itu hanya berzikir pada Allah. Jikalau kau duduk, gunakan dudukmu itu karena Allah. Zikir. Jikalau kau berbaring, jadikan berbaringmu itu untuk berzikir pada Allah. Yang kami maksud zikir tadi, mulai merasakan, melihat, menyatakan, sambil didorong dengan zikir sir dalam hati lewat napas, keluar masuk menyebut hu Allah, hu Allah. Ini, itu caranya. Yes. Nah, terus pertanyaan yang nomor 2, apa mang lupa bos, aku bos. Terus nanti oh nggih. Zikir yang mana? Nggih pun paham kula. Berarti bisa langsung tak jawab 2 pertanyaan 1 jawaban tadi. Boleh jenengan secara lesan membaca tasbih, membaca syukur, membaca sholawat, membaca apapun, tapi harus disertai dengan sirul asrar. Kalau tidak jenengan sertakan sirul asrar, endingnya hatimu akan ada tendensi selain Allah. Pingin syafaat lah, pingin macam-macam lah, pokoknya selain Allah. Itu yang terjadi. Tapi kalau sampai sertakan dengan sirul asrar, iman sampai itu akan satu titik hanya pada Allah. Itu caranya. Boleh dengan bahasa istighfar, astagfirullahaladzim, monggo. Boleh dengan membaca Al-Quran, kau jadikan sebagai zikir pada Allah. Ingat, surat apa namanya, Toha ayat 14, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis shalah li dzikri. Lakukan sholat semata-mata untuk ingat pada Allah. Ingat yang mana? Kita malah nggak pernah ingat, malah ingat pada wedus tadi. Ingat sama apalagi anyar-anyaran kenalan, wis kemana-mana ingat ah. Padahal Allah katakan, tegakkanlah sholat itu semata-mata untuk mengingatku. Wa aqimis sholah li dzikri, untuk mengingatku. Ternyata mengingat itu bertemu Bapak, bertemu Allah. Makanya sholat jikalau belum bertemu Allah, menurut saya sendiri, berarti saya belum sholat. Oh, saya masih belum bertemu selain Allah, gitu? Bertemu selain Allah. Artinya secara ruhaniyah saya yang belum sholat, tapi jasmaniyah sudah sholat. Makanya harus dibenahi ini tentang sholat, harus dibenahi. Dan ini jarang dibahas di tengah masyarakat. Di tengah pondok aja jarang-jarang juga. Bila mana ada itu bisa dibahas di pondok. Kalau di tengah masyarakat umum jarang Pak. Akhirnya kita sebagai masyarakat
Paling sholatnya pokoknya gugur kewajiban. Dampaknya kita mengharap pahala pada Allah, dampaknya kita ingin tendensi surga, padahal surga pahala itu makhluk. Padahal tujuannya sholat tadi, wa aqimis sholat lidzikri, bertemu Allah. Kok bertemu pahala, bertemu surga? Itu memang proses kita dulu, ngerti nggih? Lah sekarang sudah tahu jalannya untuk ke Allah, jangan seperti dulu. Temui Allah. Jikalau kau temui Allah, otomatis surga pahala itu yang menguasai Allah. Gak mungkin gak dikasihkan, karena itu dalam penguasaan Allah. Yuhibbukumullah, jikalau kau dijadikan kekasihnya, maka tidak mungkin kekasih itu akan tega terhadap kekasihnya. Gak mungkin. Wis tak enak nek dadi kekasih Allah, gak pernah ingkar janji. Kalau kita berkasih dengan selain Allah, pasti akan sifatnya sementara. Mohon maaf, istri kita, suami kita, kalau kita meninggal, kita tinggalkan. Mana? Gak mungkin ikut. Dulunya kita waktu pacaran, yang sehidup semati cintaku, ketika nyonya ibunya itu meninggal, belum statusnya, kita cari lagi, biasa. Dan itu nggak salah, memang nggak salah, miturut sifat basariyah, manusiawiyah. Makanya kata Rasul, kalau nikah lekas dan punya anak supaya umatku tambah banyak. Nggak apa-apa. Cuman gini, kalau nanti akan dikatakan cintanya sejati kepada istri kita, walaupun kita nikah lagi, mohon maaf, cintanya karena Allah. Cinta karena Allah itu bagaimana? Kita dipisahkan di dunia, pasti nanti di akhirat akan bertemu. Itu cinta kalau karena Allah. Itulah cinta yang kekal nantinya. Ibu dengan bapak akan bisa bertemu kalau cintanya karena Allah. Kalau nikah lagi sang suami tetap ketemu juga. Cuman pertanyaannya bagi perempuan, kalau perempuan nikah lagi bagaimana? Padahal bapak tadi cintanya karena Allah. Nanti ada bidadari yang diserupakan oleh istri tadi. Kalau suaminya, oh pasti. Kalau itu cintanya karena Allah. Kalau cintanya karena dunia, karena jabatan, beda lagi Pak Bu. Udah, di dunia bertemunya hanya sementara, di akhirat dadah. Udah. Karena imannya tidak sama. Satu imannya condong pada Allah, satu imannya condong pada selain Allah. Ini dua hal tidak akan pernah bertemu. Wa minhum man hadanallah wa minhum man haqqat minad dhalalah. Satu yang menerima hidayah Allah, satu yang menolak hidayah Allah. Begitulah. Nggih. Yang lainnya monggo. Mik. Tes.